Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzina yadhkurubahu wal ladzina la yadhkurubahu kama salil hayy wal mayyit. Wa qala aidzan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala aidzan wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayah sadaqal adzim wa sadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama, PJ Bupati Batang Ibu Dr. Anda Lani Dwi Rezeki MM, sehat selalu Bunda, beserta Bapak PJ Bupati Bapak Joko Mulyono ya, yang selalu awet muda karena walaupun punya cucu tetap Joko. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Bapak Nur Untung Slamet. Masya Allah, sudah sesuai namanya. Nur itu cahaya, Untung itu bejo. Kurang pinter kalah dengan iklan malah. Sudah gitu selamat, Masya Allah, sudah selamat. Mudah-mudahan jaga kesehatannya Pak. Yang saya hormati dari Kasat Binmas Polres Bapak AKP Sukamto 86, insyaallah ya, presisi Pak, Masya Allah ya. Yang saya hormati yang wakili dari Kajari Ibu Asri Wiyanti. Yang saya hormati dari Dandim Bapak Kapten Suwanto. Yang saya hormati yang wakili Ketua Pengadilan Negeri Bapak Katno SH. Yang saya hormati Pengadilan Agama Bapak Zubaidi, Ketua FKUB Bapak Subhi. Yang saya hormati ulama saya, para kiai saya, guru-guru saya, senior saya. Tentu tidak bisa saya sebut satu persatu karena nggak ditulis di sini. Bapak Kiai Haji Zainal Iraqi, Masya Allah, sehat selalu. Yang saya hormati Ketua Ormas Islam dari PCNU Kabupaten Batang, dari Ketua Muslimat, Ketua Wanita Serikat Islam, UMRI, Ketua Serikat Islam, Kepala Kantor Kementerian. Pokoknya semua yang ditulis ini semuanya saya hormati. Tolong panitia nanti difotokopi, dibagikan semuanya. Pokoknya yang tertulis ini semuanya saya hormati. Mudah-mudahan yang hadir ini Allah berkahi hidupnya dunia saya. Keberkahan ini dimulai dengan turunnya hujan. Hujan itu berkah, maka ada sholat dan doa khusus mengenai hujan. Nggak ada doa sholat minta angin, minta panas, nggak ada. Tapi hujan ini adalah tanda berkah. Berapa waktu yang lalu saya keliling ke Pantura sampai ke Pati sana, sudah mulai kekeringan untuk dropping air karena sudah mulai keringan. Tapi alhamdulillah Batang tidak sampai kekeringan, sudah ada keberkahan dengan adanya hujan. Alhamdulillah. Keberkahan yang kedua, mudah-mudahan ini menjadi jalan surgawi bagi kita semuanya. Hari ini kedatangan saya mudah-mudahan memberikan satu keberkahan. Yang sakit-sakit mudah-mudahan pulang sini dikasih kesembuhan. Yang jomblo-jomblo mudah-mudahan didekatkan jodohnya.
Yang sudah berjodoh belum ada keturunan, mudah-mudahan pulang dari ini hamil di tengah jalan. Yang anaknya masih nakal-nakal, pulang dari sini jadi anak yang soleh dan solihah. Yang keluarganya masih berantakan, jadi keluarga yang sakinah mawadah rahmah. Yang masih terbelit utang piutang belum lunas, mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya. Aminnya kenceng, ini muslimat ini belum lunas ini kerudungnya ini masalah. Pokoknya semua yang hadir mudah-mudahan semuanya mendapat keberkahan. Hari ini mohon maaf begitu saya dihubungi dari Kesra langsung Pak Isanuddin langsung saya lock. Dan komitmen itu saya jaga, saya tidak mau isuk delay sore tempe. Dan kalau sudah komitmen seperti ini, maka jadwal saya padahal saya besok pagi sudah harus di Karanganyar di 2 tempat langsung ke Magelang tadi. Sambung menyambung sampai saya pesen patwal, tolong karena itu ngejar waktu karena ternyata ada perubahan jadwal dari Pak PJ Gubernur tiba-tiba di Magelang. Padahal acaranya harusnya enggak besok. Tapi saya komitmen seandainya malam ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau karena komitmen kepada orang-orang Batang yang ada di sini. Dan integritas sudah jaga. Dan saya nggak mau dipanggil Pak Jokowi karena nama saya Wijayanto. Ada yang salah dari saya? Bulani aja nggak mau dipanggil presiden, wong bukan presiden, masa panggil presiden? Halo? Nah, kelihatan kelemahan tablik akbar seperti ini. Satu, itu tidak responsif. Halo itu jawabannya hey, itu namanya responsif. Halo? Hey? Nah, halo halo he halo 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 Nah, kelemahan pertama tablik akbar itu tidak hadir pikir, malas untuk berpikir. 2 kata direspon, 3 kata direspon, maka begitu 5 kata langsung S2 saya di luar negeri, S3 saya di luar negeri, nanti kuliah di luar negeri gampang. Cari aja orang yang duduknya di belakang nggak pernah tanya, itu pasti mahasiswa dari Batang. Udah. Persis kalau umroh dan haji, kalau kehilangan jamaah jangan pernah cari di masjid. Cari aja di pusat perbelanjaan, itu orang Batang, Pekalongan, semuanya itu. Karena orang Batang ini kalau umroh lebih banyak belanjanya daripada ibadahnya. Kalau terpaksa di masjid cari yang sandaran dan tiduran, mesti wong Batang. Makanya saya cek terus, saya tidak mau, saya serius dengan Pak Bu Bupati di sini. Ternyata yang di belakang udah bilahi taufik, apalagi dapat sandaran pagar langsung bismika Allahumma ya. Ini masih di jalan veteran, yang di belakang udah sampai Sidratul Muntaha. Itu sudah mulai nunduk terus, tak pikir berdoa atau berzikir. Ternyata memproduksi aqua. Halo? Halo? Saya jangan sampai saya sudah serius ini ternyata saya hanya bungen tua mlebu kuping tengen metu kuping tengen meneh wong rung mlebu wis metu meneh masalah. Kompak enggak ini? Yang kedua, karena saya dai Kamtibmas Mabes Polri, maka ini yang kita bangun karena ini tahun politik. Saya akan lanjut kalau masyarakat Batang ini kompak. Karena saya tidak ingin perbedaan pilpres, perbedaan caleg, perbedaan pilkada, mohon maaf ini nanti menjadi putus silaturahmi. Biarkan yang lain bertengkar, tapi dari Batang akan ada kedamaian, kerukunan di dalam pilpres nanti. Setuju? Karena Bapak Ibu sudah tepuk tangan, saya uji kekompakan. Yang nggak kompak berdiri pulang. Saya nggak mau ceramah di dalam tidak kekompakan. Kalau saya bilang 1, tepuk 1. Kalau saya bilang 2, tepuk. Kalau saya bilang 3, tepuk. Kalau saya bilang 4, nggak usah tepuk. Nanti tolong dilihat Bu PJ, yang tidak kompak-kompak itu berdiri, jangan dikasih bantuan. Semuanya 1. Nah, nggak kompak kan antara sini dengan situ. Plok. Mau tepuk tangan era kompak, kok nanti pilpres. Ayo, semuanya 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 4.
Tolong 16 orang itu berdiri boleh. Itu kalau jadi pejabat ini potensial untuk korupsi. Ini ada 12 orang itu sana pulang itu. 4 tuh nggak usah tepuk. Itu nanti lagi pejabat mending nggak ada kegiatan main anggaran aja. Saya orang psikologi, jadi saya psikologi itu gampang. Nanti kalau cari istri usahakan betul jangan cari wanita yang berkacamata, karena ada temuan psikologi modern, orang yang berkacamata itu kalau udah nikah cenderung kurang setia. Itu terbukti secara empiris, ini temuan psikologi modern. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata itu kalau udah nikah, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya tapi mencari mana kacamata saya itu. Betul nggak? Dia pisah dengan suami 2 minggu nggak masalah, tapi kacamata nggak ada 2 jam kiamat ya. Mending kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, nggak untuk nyari HP. Karena wanita di Batang ini sudah di dalam tidur aja, di dalam selimut wajahnya memancarkan nur. Bukan wajahnya glowing tapi mainan. Nah, pelakunya ada di situ. Masalah. Halo. Kelemahan pertama tidak fokus, kedua tidak kompak. Ketiga, kelemahan tabligh akbar ini belum saya mulai, mohon maaf. Yang ketiga, biasanya tidak hudurul qulub, tidak hadir hati, pikiran dan perasaan. Karena yang duduk di sini belum tentu hati dan pikirannya ada di sini. Kadang-kadang dunia nyata kalah dengan dunia maya. Duduk di sini tapi masih merubah status, masih di WA group, masih di Instagram. Oh ya, bagi jamaah YouTubiah yang ikut di sini, jamaah Zoomiyah, jamaah TViyah, jamaah media sosialiyah, yang jamaah daringiyah di seluruh yang menyaksikan Batang ini, mudah-mudahan semuanya jadi keberkahan kita semuanya. Karena belum saya sapa. Boleh nggak yang jualan sini? Tak beli, tolong dibagikan aja di gratis ya itu. Nih, ya. Tapi nggak boleh lewat sini lagi, ya. Nggak boleh sebenarnya. Bagi yang sepuh-sepuh sama anak-anak kecil dibagi. Udah. Nih ya, 200. Ya, habis tuh 200. Ya, itu. Yang itu yang itu 100 ya. Kalau 100 sudah. Tapi nggak boleh semuanya nanti sini lagi minta uang semuanya. Maksud saya boleh dagang supaya nggak ngerubah fokus ya, mbak fokus ya, ya mohon maaf, ini maksud saya ini biar fokus dulu, yang jualan boleh tapi di pinggir sana, jadi malah moror ini kabeh, wong saya itu menghindari yang ada sini kok, ini sing bayar ibu Bupati mana, ya, udah. Ya nanti Pak anggota dewan yang ngasih ya. Udah. Halo. Ini saya itu karena sing wirawiri, karena biasanya kelemahan kita tidak halo. Fokus. Bisa lihat ke depan. Karpet ini warnanya apa? Tolong semuanya jawab dulu baru akan saya mulai kalau semuanya fokus. Karpet ini warnanya apa? Daun ini warnanya apa? Lapangan rumput bola itu warnanya apa? Rumput warnanya apa? Kelapa muda warnanya apa? Pisang kalau masih muda warnanya apa? Karpet ini warnanya apa? Daun ini warnanya apa? Rumput itu warnanya apa? Jadi jerapah makanya Bu, sini nggak ada kebun binatang ya Bu? Mohon maaf, sudah pernah lihat jerapah? Sudah pernah lihat jerapah? Jerapah itu lehernya sama kakinya lebih panjang mana? Sekarang konsisten ya jawabannya ya. Sekarang kalau jerapah makannya rumput, padahal lehernya dawa, mesake banget tuh, nekok leher angel banget. Ini orang delosor. Jadi jerapah makannya kok tadi rumput. Tangan kanan diangkat semuanya
Ini saya kalau nggak fokus, saya mau mulai nggak fokus. Nonton wong dodolan kabeh. Ayo gerakan. Saya dari tari sufi. Bapak Ibu nanti kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang kata Ibnu Arabi, Anda tidak sedang gerakkan tangan. Kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakkan tangan. La haula wala quwata illa billah. Ini kekuatan Tuhan yang ada di internal power kita. Bikin lagi biar nggak tremor, biar nggak Parkinson, biar nggak pikun, semuanya kenceng, biar refleks agak condong di, tegakkan. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih lagi lihat saya, ikuti perintah saya. Pegang dagu, pegang dagu Bapak, pegang dagu Ibu, pegang dagu. Iki bodoh apa budek ta ya? Pegang dagu Ibu. Ya Allah, iki Bupati, mohon Pak Slamet, gimana nih? Pegang dagu. Nah. Bu, pegang dagunya. Nah, Masya Allah. Dengar nggak saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat? Tekuk Bapak gini terus. Ibu nggak usah tertawa tadi ping 8 ra mudun-mudun. Luwih parah aneh sing ping 12mu. Dagu mau mudun karena dipukul sebelahnya ibu. Dagu. Halo, masih fokus? Kalau peci saya warna apa? Tolong semuanya jawab. Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Mikrofon di warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Mendung yang gelap warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Celana saya warna apa? Peci saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu? Nun saya Pak Selamat, nun saya Bupati Ulani, saya nggak bisa melanjutkan tausiah di Batang ini. Rakyat jenengan edan kabeh ini. Nggak tahu mana dagu, mana jidat. 36 negara pernah saya singgahi, 5 benua alhamdulillah sudah pernah saya singgahi. Dari Afrika, dari Eropa, Amerika, dari Asia, Australia, semua saya singgahi. Hanya di Batang ada kelelawar tidurnya waktu malam, hanya di sini. Duduknya di depan, teriak, bentak, salah di sana. Ayu kok edan. Jadi kelelawar tidurnya waktu, jadi jerapah makannya. Jadi jidatnya mana? Jidatnya sini. Ya Allah, wis edan tenan ki. Begitu jidat rene, ya Allah. Iki ya apa wong edan kuwi kaya melu ngene. Wis ra kompak edan ngono. Iki muslimat NU kuwi ngono. Masya Allah, pripun nih Pak Yai? Niku anak buah jenengan niku kaya ora ngerti. Begitu dagu mau neng kene, begitu jidat kok neng kene. Lah kuwi walik-walik ra genah ngono. Halo? Fokus. Karena amal agama yang sulit adalah hudurul qulub, hadirnya hati. Kenapa? Biar semuanya fokus dulu, baru nanti. Saya nggak lama, paling 3, 4 jam, 5 jam aja, nggak lama-lama. Bapak Ibu yang saya muliakan, sholat itu gampang, yang sulit adalah hudurul qulub, khusyuk dan khudunya sholat. Khusyuk itu aktivitas batin, khudu yang menunjang semua aktivitas untuk hadirnya hati. Dari mulai dimatikan handphone, dari mulai matikan api kalau sedang nyala, dari mulai semuanya anak-anak ditali supaya nggak kelari kemana-mana. Loh, jangan salah Bu, kalau di Mekah, di Madinah, anak itu tali untuk anjing itu untuk anak. Karena kalau hilang nggak mungkin di depan Ka'bah ada pengumuman telah kehilangan, nggak mungkin. Maka memang orang Arab itu lari sana sini, maka ditali. Jadi saya dulu heran, kok ini tali nggak punya USA apa? Aku harus muni asu ya rapi nak anu. Masa Ustaz muni asu ya rapi nak. Ya sau kena anu.
Loh, kok do tali laris banget, ternyata tali untuk anak, karena anak biar nggak lari sholat itu kadang-kadang hilang sana kemari, kalau hilang di Mekah sulit betul. Karena sekarang sudah mulai ada Bu, sholat itu sampai jawab handphone kok. Enak-enak sholat di Masjidil Haram tuh ring-ring, baru sholat masukkan lagi. Yang jelas saya langsung lihat itu jawab WA kok Bu, jawab WA, baru sholat di Mekah masukkan lagi. Nah, Ustaz tahu bangun sebelah saya kok, berarti Ustaz nggak khusyuk. Lah kamu juga nggak khusyuk, kamu juga lihat saya. Sudah ini, maka sholat yang sulit adalah satu, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut itu ya. Karena yang ditolele malah biar mulai wis ya, ya. Oh cuman pindah pipis, oh ya, buat dijepit sik apa piye ngono lho. Dulu malaikat Israel itu, malaikat Israel dikasih tahu, aku tugasku itu nyabuti nyawa satu persatu, urut dari pinggir-pinggiran itu sampai tengah, sampai sini, terus ke belakang-belakang sini, sini, terus Pak DPRD, terus terakhir sini. Oh, Allahumma amin. Ya. Kalau itu yang kau beritahu, semua orang tahu. Yang paling penting, apa tanda-tanda kalau kamu sudah mau cabut nyawa umatku? Oh banyak, kalau banyak bocorin. Terus dikasih bocoran 3. Hati-hati kamu kalau sudah ada 3 alamatul maut dari alamat tanda-tanda orang dekat dengan kematian dari Israel. 1, orang itu dekat dengan aku dan segera saya cabut kalau sudah mulai berubah warna rambutnya. Jadi hati-hati yang nuwun sewu Pak, nuwun sewu, yang sudah mulai putih-putih, insya Allah nggak lama lagi billahi taufik. Makanya yang putih-putih itu segera tinggalkan dunia hitam. Kalau kata Soimah, tutupen botolmu, hilangi ajeb-ajeb, dugem-dugem, mabuk, mau dikit, ulangi, karena sudah dekat dengan Israel, mulai putih-putih. Maka dalam Islam mohon maaf, uban itu nggak boleh dicabuti karena itu pertanda. Kalau itu disemir, malaikat tahu ini semiran pora iki ngerti. Malaikat kok dihapusi semir. 2, orang dekat dengan kematian kalau organ tubuh ini sudah berkurang fungsinya. Kalau orang Jogja bilang mata melihat nggak jelas, baca WA malah didoh-dohke. WA fone 30, jadi anggar kokono wis ketok kan teman-teman. Telinga sudah nggak bisa dengar, ingatan sudah mulai lupa. Kalau orang Jogja bilang hati-hati kamu kalau udah kena penyakit 15B. B pertama mulai blabur, burem, buta. B kedua beser-beser lah, sing nguyuh-nguyuh lagi. Wis cepet mati, nguyuh gimana? Ini cepet mati, beser-beser. Pengajian lagi setengah jam nguyuh ping 3, Mas, luar biasa. Ini cedak Israel. B berikutnya mulai budek. Jadi nek telepon ini harus saya edukasi Bu, karena mungkin ini jelas-jelas semuanya. Bu, handphone di seluruh dunia ini untuk mikrofon, ini untuk speaker, jadi pas. Ning akeh wong Batang telepon tuh, halo. Oh, piye. Lah itu udah dekat dengan kematian. Ini mikrofon ini, eneng video call ditempel ke kuping. Lah ya sing di video call iku apa kok peteng ah. Wong video call kok tempel ke kuping. Ha kuwi mau sing ora ngerti dagu karo jidat mau. Ayu-ayu kok edan. Berikutnya sudah mulai batuk-batuk. Nuwun sewu, bojone nyusul turu malah diusir. Kono turu njaba kono watuk terus. Berikutnya mulai bau balsem, PPO, rimasot. Berikutnya sudah mulai bingung, nggak tahu mana dagu, mana kelelawar tidurnya waktu setan nih, wis bingung. Nah, yang jerapah makannya, nah wis. Berikutnya sudah mulai buyutan, udah mulai pokoknya bebe bawel, botak segala macam. Terakhir kata Israel, orang kalau udah mendekati asalnya, manusia itu dari tanah, makanannya di tanah, kecenderungannya ke tanah, maka akan ditarik kembali oleh tanah. Tanah ngasih buah, buah jatuhnya kemana? Tanah. Debu pun terbang, jatuhnya kemana?
tanah, karena ini dari tanah mau ditarik kembali. Manusia juga dari tanah. Nah, ada Ustaz, tempat saya itu mangga banyak, pelemak kayak banget, kontek, kok di tanah nggak ada? Wih, dicolong uang. Nek tiba mesti naik lemah. Makanya orang ngantuk lihat mesti ke bawah, ke depan, ke samping, gelidak. Rene mau ngantuk kok lunjak-lunjak, enggak. Untuk pagar ngisor wit ini Masya Allah. Pisang keluduk dimakan ular Pak. Nek ngantuk meroduksi, alah jijik. Ini serius-serius kono wis Masya Allah. Untuk pagar Masya Allah. Nek wong ngaduk itu diantem. Wah, mau mudun. Halo. Fokus. Maka kata Nabi, satu, la sholata bihadrati to'am. Jangan kalian sholat dengan hadirnya makanan, supaya hadir hati. Kalau makanan siap, sholat dulu apa makan dulu? Nah, dunia mangan cepetnya luar biasa. Jangan sampai sholat ingatannya pada makanan. Panganan ini enak, tinggal sholat bismillahirrahmanirrahim. Klunting, waduh, dipangan kucing. Golek surati kulhu, kula kata Allah hus. Urung mulai tambahi surat. Wah, kul wallahu ahad. Allah samad. Orang gusah kucing. Yang kedua, jangan sholat dengan hadirnya menahan dua lubang, dua hadasain, yaitu lubang ke depan, lubang ke belakang. Kencing, kentut, BAB, BAK jangan ditahan. Nek bar wudu terasa kentut, jangan langsung sholat. Batalkan sekalian wudhu lagi. Memperbarui wudhu itu disunahkan. Batal atau tidak batal, mau sholat wudhu lagi, pahala. Aja sholat kalau nahan kentut. Bismillah. Alhamdulillah, kurang ajar Pak Iraqi. Masya Allah. Masya Allah, imamnya kulhuai itu nek coro Anwar Zahid pokoknya kulhuai le. Ini malah sahbihisma hal ataka al-baqarah ansak kurang ajar balap dalil yang lain amin. Oh wis teko atahiyat wis tasawuf akhir kok krasa ngentut iman banget Masya Allah, dijepit-jepit sambil merinding-rindingi assalamualaikum luar biasa. Padahal nek ditahan itu nek daya tahannya kalah, keluari malah dawa apa meneh sing lemu-lemu kuwi malah vibrasi malah melipir-lipir. Nek uang ngentutan ya heran Ibu. Saya punya teman dosen tuh ngentutani pol. Asal rapat jurusan di UGM itu selalu mambu kentut, digoleki ra ketemu sak semester. Ternyata pinter. Nek lungguh cedak meja kosong. Jadi nek ngentut karo ngeret meja. Grek karo dut jadi grut marah krasa. Nah, pinter tenan iki sak semester gue anggen mambu kentut digoleki ra ketemu. Wonge lemu, wong wedok lemuan ngentutane pol. Neng dia pernah salah manajemen waktu. Mosok mejane digeret rampung, entute rung metu. Jadi grek, tut, konangan. Saiki anggere rapat jurusan aja cedak kuwi mambutut gimana. Wong ya ngono kuwi ora ngerti dagu, ora ngerti ya kaya kuwi wonge, masyaallah. Halo. Maka hadir semuanya. Fokus. Karena ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Dengarnya dagu, tapi yang dipegang jidat. Maka saya datang di sini semuanya minta foto karena sering lihat saya di TV. Kalau saya siaran di radio, satu pun nggak ada yang minta foto ke saya. Dua, pentingnya pemimpin. Nyatanya pemimpinnya begini. Ibu kuwi lho kowe rasa guyu kowe iki sing anu. Maka anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Darmo Gandol, uka-uka, gentayangan, uji nyali, Gatholo, Sunda Empire sangat tergantung pada orang tua. Maka jadilah orang tua yang mempesona. Pulang dari sini anak-anak harus bangga dengan orang tuanya. Kalau saya besar seperti bapak saya, kalau sebesar seperti ibu saya, jangan malah sebaliknya. Nek gede aja kaya bapakmu. Kono adus kono, ambumu perengus ya wedus. Persis bapakmu. Bapakmu wis petang dino ra berarti tidak jadi contoh yang baik. Sono belajar biar kalau lalu lalit O2N on persis ibumu.
Ngaji seminggu ping 3 Iqra lagi jadi ora masyaallah. Bapak neng kantor ditelepon, Pak segera pulang. Apa? Kita kedatangan densus. Ngopo? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga itu sensus. Ayu ora ngerti densus karo sensus, ora ngerti dagu, ora ngerti ji. Ya kowe kok maksudku kok. Halo? Maka semuanya harus jadi pribadi yang mempesona. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kedatangan kita semuanya menjadi jalan surgawi bagi kita. Jalan surgawi yang pertama, karena ini sebaik-baik orang adalah duduk untuk membahas, belajar dan mengajarkan Al-Quran. 2, dengan silaturahmi ini dijanjikan menjadi jalan surgawi, bahkan jadi amalan surgawi, karena besok di surga tidak ada orang sholat, tidak ada orang puasa. Ngapain di surga kok puasa? Tapi masih ada yang silaturahmi. Maka ulama mengatakan silaturahmi adalah amalan surgawi, bahkan akan diberkahkan rezeki. Padahal rezeki yang diminta bukan banyaknya tapi berkahnya. Kenapa orang selalu minta berkah? Ketemu orang, assalamualaikum warahmatullahi, minta berkah. Mau masuk rumah Robi angjilni munjalan mubarakan wa anta khairul munjil, ya Allah berilah berkah. Apalagi hari santri, selamat untuk hari santri, tepuk tangan untuk kota Batang ini, karena hari santri diperingati dengan meriah seperti ini. Tidak semua bupati itu mengadakan seperti ini. Maka ini tepuk tangan untuk Pak Bu PJ ini, Masya Allah. Saya baru lihat psikologi sederhana aja, ini ciri ibu bupati yang baik. Makanya kalau saya pesen, biasanya orang sebaik Bu Bupati ini pesen saya 1, jangan pernah dikubur sebelum mati. Ya. Ada yang salah dari saya kok? Kok tertawanya gitu? Masa urung mati dikubur kurang ajar we. Nanya. Jadi ya semuanya juga gitu maksud saya. Halo. Maka mohon maaf sekali lagi, ini menjadi berkah. Gaji Anda boleh 30 juta. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, cerigis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngeleran, ngantuan, nggak tahu mana dagu, mana jidat. Oon, suaminya galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 30 juta, keluarganya nggak tenang. Dengan gaji 50 juta, tapi keluarganya tenang, aman, damai. Pilih mana? Inilah berkah. Maka orang ketemu orang, doa untuk berkah, masuk rumah minta berkah. Orang mau nikah, barakallahu wa barakah bainakum wa jama'a bainakum fi qaul, ya Allah berkahilah pengantin. Orang mau makan nasi yang nanam siapa? Petani. Tapi kalau mau makan yang disebut petani apa? Gusti Allah. Petani matur nuwun, petani gimana doa mau makan? Doa mau makan, Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khobais. Ya pintar. Kalau mau ke WC, Allahumma barik lana. Pintar. Kalau mau belajar, buku disiapkan nih santri-santri. Kalau mau belajar, buku disiapkan. Terus bismika Allahumma. Ya, nek bapak era mulai-mulai saka adoh wis ketok, doanya gimana? Summum bukmun. Oh, kurang ajar tenan iki, ngerti apa ora? Diulak-walik ya dungane mbok ulak-walik masan. Halo. Karena berkah itu ada 4, catat baik-baik. Padahal rezeki itu ditakdirkan, betul enggak? Rezeki ditakdirkan tapi masih bisa diubah. Takdir itu ada 2, ada yang ghairu mughayyarat, ada yang mughayyarat, ada yang bisa diubah, ada yang tidak. Ibu lahir di mana? Itu ghairu mughayyarat. Tidak bisa dirubah. Orang tua kita siapa? Nggak bisa milih. Kalau boleh milih, Pak Nur Slamet pilih jadi anaknya Pak Jokowi, sekarang jadi wali kota di Solo dan bisa cawapres. Kalau boleh milih, mungkin Pak Kamto pilih jadi anaknya Pak Jokowi, 2 hari masuk partai bisa jadi ketua umum. Kalau boleh milih, Pak siapa lagi? Pak Rocky, nggak berani aku. Pak Kiai Rocky pilih jadi anaknya Pak SBY, sekarang dapat Anissa Pohan. Walaupun kalau betul Kiai Rocky ini anaknya Pak SBY, belum tentu Anissa Pohan juga mau sama Pak Rocky. Mohon maaf Pak Kiai, maksud saya belum tentu, maksud saya mungkin mau, mungkin kemungkinan sih enggak. Tapi bukan pilihan, betul enggak? Apa kita dulu milih?
Saya pilih jadi orang Jawa, orang Sunda, orang Dayak, orang Bali, enggak milih. Tapi ada takdir yang masih mualakun bainas sama wal ard. Ada takdir yang masih bisa diubah. Maka setiap tahun kita cari Lailatul. Kenapa? Karena ada takdir-takdir yang bisa diusahakan. Contohnya dengan silaturahmi ini berkah rezeki, dengan banyak sedekah akan dipanjangkan usia, dengan ikhtiar kesehatan akan dirubah. Karena kematian itu walaupun ditakdirkan, ibu juga bisa milih. Pengen mati besok pagi? Ada yang pengen? Rame-rame kita tali, ditari di rel kereta itu, besok pagi kita tengok insya Allah udah bilahi taufik. Karena maka orang bisa pengen mati hari ini bisa kok. Di sini aja pengen mati ada, pinjam setrumnya itu, mohon maaf itu bisa. Jadi bisa diusahakan. Tapi ada sesuatu yang bisa diubah dengan ikhtiar, dengan sedekah, dengan silaturahmi berkah rezeki, bahkan dipanjangkan usia, bahkan wasohibin karim akan memperbaiki persaudaraan kita. Waziyadatun ilm akan bertambah ilmu kita. Bahkan adabin kita akan tahu bagaimana ada budaya segala macam dengan apa. Maka hati-hati orang yang nggak pernah silaturahmi itu cepat mati. Orang yang silaturahmi ini keluarlah hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu kalau orang nggak pernah bergaul maka akan mengendap. Kalau mengendap maka terjadilah mereka depresi. Depresi itu apa? Tekanan kalau berkumpul jadi strain. Strain itu ketegangan. Strain berkumpul jadi stres. Stres berkumpul jadi stroke. Stroke berkumpul jadi stop. Kalau udah stop bilahi taufik cepat mutar gitu aja. Mulai hati-hati, nek ada di Batang ini pekerja bakti atau mangkat, pengajian ratu teko, selawatan ratu teko, wong iki cepet mati. Ana masalah ngurus diri kamar mandi, ada masalah diem di kuburan, mudar itu cepet. Kenapa? Karena maka orang yang pernah silaturahmi itu mudah marah. Maka lihat orang marah. Orang marah itu satu pasti teriak, betul nggak? Dua pasti mendekat. Deket kok teriak? Karena yang dijauhkan hatinya. Deket kok teriak karena emosional, deket kok teriak karena dorongan setan, deket kok teriak karena hilang akal sehatnya. Lihat orang marah, goblok lu, bego lu, buset lu, deket kok teriak, mbok pelan, goblok, bego, buset gitu. Apalagi nek daerahnya mriko Pak Kamtong mriko sithik, wah dancuk gitu. Enggak ada orang marah kok dancuk, enggak. Dan pasti bahasanya kasar. USA mu nggak mungkin wong paningal panjenengan enggak yo emak gitu. Mesti panjenengan kok kirik sepuh. Apa kirik sepuh ya enak yo USA ngono. Nah, kenapa? Karena itu dari apa kirik sepuh ki apa. Nah, jadi kenapa? Maka dengan silaturahmi ini. Maka inilah jalan untuk jalan keberkahan. Apa itu berkah? Ada 4, catat baik-baik. Berkah ini sifatnya ilahiyah. Maka kenapa Batang ini diberkahi? Karena masih ada santri. Maka alhamdulillah ini hari santri, ini bagian dari cara meraih berkah. Sesuai amanah Indonesia Raya, bangunlah apa? Jiwanya dulu apa badannya dulu? Dan itu santri. Maka tepuk tangan udah hari santri ini. Makanya dulu merdeka ini dari siapa? Dari sejak Hadatul Syekh, dari sejak dulu ulama-ulama bersama para syuhada. Untuk itu hari santri jangan walatan sawul fadila bainakum. Untuk para syuhada, untuk para ulama-ulama kita yang mempertahankan kemerdekaan, yang mengusahakan kemerdekaan, dan jalan ini juga jalan veteran. Untuk para pahlawan kita baca Al-Fatihah untuk tidak melupakan jasa para ulama-ulama kita, para kiai kita, para guru-guru kita. Ala hadiniyah walikulinati surkahuluhu waridoi ta'ala wa isyafati rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin, amin, rabbal amin. Mohon maaf karena jangan sampai hari santri malah lupakan pada kiai. Adanya santri karena ada kiai. Kiai dulu apa santri dulu? Kiai dulu. Nah, kenapa? Maka jangan pernah lupakan. Bapak Ibu firman-Nya berkah sifatnya ilahiyah, maka selamanya hidup kita tidak akan dapat berkah kalau kita lupa hubungan kita dengan Allah. Sepohon kayu daunnya
Lebat Bu. Kowe neng mik kok mbok ayo dipanggil. Kowe ngopo ngentekke panganan malah dobel panganan. Ayo dipanggil, ayo semuanya ulangi. Sepohon daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Ulang saya lagi Bu, walaupun nggak hafal mbok melu mangap-mangap ngono lho, ben ketok nek nglegake aku sithik ngono lho. Ora hafal apa-apa ning lip sync. Itu liane. Ibu itu suaranya bagus, lebih bagus daripada Limbat loh. Serius. Limbat ini wong ngendi? Ketoke nyalonke sini ya, bukan ya? Oh ya daerah situ. Suaranya timbang Limbat apa Ibu? Ayo semuanya Bu, ulang saya lagi. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Mau hidup 1000 tahun tapi kalau enggak sembahyang enggak ada. Gajimu berapa miliar sampai enggak sholat, tanda orang dekat dengan Israel. Kalau beser. Lanjut enggak ini? Yang pulang sebelum waktunya saya doakan mudah-mudahan anaknya tambah akeh. Wis meteng meneh kowe. Lanjut. Ibu-ibu yang pulang sebelum waktunya saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Ora sida, wis ngadeg lungguh meneh ya Allah. Timbang kau kabul tenan masyaallah, wis bajut ngadeg langsung lungguh meneh. Enggak apa-apa Bu, kalau ada perlu daripada beser neng kono wis. Lanjut enggak ini? Saya baru mau masuk materi pelan-pelan sudah mulai ditinggal mulai kari aku Bu Bupati ya Allah. Lanjut. Bapak Ibu yang saya muliakan, lain kali pesen Bu, lain kali kalau bisa ini agak mendekat sedikit, jadi saya biar nggak terlalu jauh ada jarak. Kedua, ini panggungnya agak ketinggian sedikit, jadi agak nggak nyaman karena di atas kepala bangku. Keempat, kalau bisa yang depan-depan itu yang bening-bening. Tuwek-tuwek neng ngarepe pengen dang bilahi taufik walhidayah. Sing tulung nggih Pak, untung nggih lain kali sing kene sing benik sing bau balsem-balsem nang mburi. Ngono ngajak foto, masalah. Halo. Lanjut. Berkah sifatnya ilahiyah. Maka orang yang berhubungan dengan Allah itu mulia. Maka ini mohon maaf, sepertiga manusia di dunia ini dalam keadaan duduk. Hari ini kalau 8 miliar manusia berarti sekitar 3 miliar itu sedang duduk, tapi tidak semua duduk dimuliakan Allah. Duduk yang dimuliakan Allah adalah duduknya orang-orang Batang di sekitar ini. Kenapa? Karena duduk Anda itu dipahalakan seperti melebihi sholat sunnah 1000 rakaat yang barangkali setahun ini sholat sunnah Anda belum ada 1000 rakaat. Dilihat dari wajah-wajahnya, bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat. Bahkan duduk sebentar seperti ini nuntut ilmu, satu bab ilmu kita bahas dari Quran hadis ini, mohon maaf pahalanya melebihi daripada orang ngelayat takziah 1000 orang. Siapa yang paling sepuh? Pak Nur sudah pernah ngelayat sampai 1000 orang? Padahal ngelayat 1000 orang itu dilakukan setiap hari perlu waktu 3 tahun. Ning syaratnya bedino ngelayat, bedino golek wong mati, asal ning ambulan diuyak ngono. Oh belum mati balik meneh, Masya Allah, 3 tahun kalah dengan orang duduk di tempat ini. Maka ini muliakan Masya Allah. Halo. Maka orang yang berkaitan dengan Allah itu seperti orang hidup, tapi orang yang nggak kenal Allah, rata sholat wala soma, rata sholat orang tahu
poso adzan malah ngicik khayal aswaya nonton bola toko-toko mati ning kolah toko-toko mati kolah. Orang seperti itu tidak ada artinya kayak orang mati. Kenapa seperti orang hidup dan orang mati? Karena orang hidup harganya mahal, orang mati nggak ada harganya sama sekali. Kenapa nggak seperti ayam hidup ayam mati? Ayam hidup harganya mahal, ayam mati lebih mahal. Jadi ayam bakar, ayam goreng, jadi sate, jadi kulit. Kenapa nggak seperti sapi hidup, sapi mati? Sapi hidup mahal, sapi mati lebih mahal. Jadi rawon, jadi brongkos, jadi garang asem. Garang asem kok koyo rawon. Ini kan, itu khas Batang. Itu harus tak pikir garang asem, reneng asemnya, reneng kange gini. Halo. Orang hidup harganya mahal, kalau nggak percaya, mohon maaf bulan, silahkan Bu Bupati ngundang seorang artis, nggak cukup 10, 30, 50 juta. Bu, saya sama Ayu Ting Ting, pernah Mbak Ayu Ting Ting, itu satu panggung, saya tanya budget untuk Mbak Ayu Ting Ting berapa? 150 juta. Hanya untuk mencari alamat palsu. Nah, karena masih hidup. Mbak Raisa diundang ke Jogja, panitianya anak saya, itu mohon maaf Bu, itu 200 juta. Itu pun jemputnya harus pakai Alphard yang terbaru, harus ridernya itu, ridernya di dalam mobil harus full makanan segala macam. Bahkan anaknya harus di bintang 5, itu ini 5 asisten, hotelnya harus bintang 5. Itu kalau menjemput artis. Kalau menjemput ustadz enggak, kijang lama enggak apa-apa, minum aja enggak bawa, tadi beli sendiri saya itu namanya. Hotel enggak usah bintang 5, Sendang Sari sudah cukup semuanya. Begitu makanya orang hidup. Saya pernah make up bareng sama Lesti Kejora, kenal? Di Indonesia saya tanya, Lesti, kamu paling spektakuler, kontrakmu kemana? Apa maksudnya Ustadz? Paling banyak kontrakmu kemana? Manajernya sebelahnya ngomong, Ustadz ke Kalimantan Selatan. Berapa? 600 juta. Diundang Lesti itu, ada pengusaha tambang di Kalimantan Selatan ngundang Lesti itu 600 juta, nyanyi pagi sama malam 600 juta. Tahu ya Lesti Kejora yang matanya lebam diantemi karo apa? Ayo aku yang ngerti ya Allah Bu, wong Kajari yang melunya lambe turah. Ketua Kajari kok malah melu gosip namanya salah. Begitu mainnya, tapi orang kalau udah mati nggak ada harganya, maka ini mulia di hadapan Allah seperti orang hidup. Ning nek ora kenal agama, ora tau salat, ora tau ngaji, itu orang ngerti santri, maka santri itu di hadapan Allah mulia. Ning nek orang ngerti santri, ora ngerti salat, ora ngerti puasa, itu kayak orang mati kalah dengan binatang teri. Teri itu kalau udah mati, jenazahnya almarhum teri itu masih jadi komoditi ekspor. Berapa kali saya nolong, dikira itu nyelundupkan ganja. Jamaah haji itu X-ray itu bunyi terus, dikira bawa ganja, ternyata nggawa sambal teri. Tapi walaupun dia artis, ulama, kiai, pejabat, ustadz, kalau udah mati hidungnya ada yang mau 200.000, kupingnya artis 200.000, ada yang mau. Paling yang maunya Sumanto, orang mana itu? Ya, kok ya tahu ibu ya, ngerti masalah itu. Begitu mahalnya orang hidup, tapi maka ini pertama, berkah sifatnya. Dua, berkah tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Anak mudah dinasihati itu berkah. Maka saya senang dengan hari santri ini, mohon maaf, dengan santri ini tanda anak-anak yang jadi investasi surgawi. Karena ini jelas anak-anak yang jadi jariah, jadi anak-anak yang soleh, yang nanti kita sudah mati pun masih ada setoran doa-doa dari anak-anak. Maka hari santri ini menjadi hal yang sangat penting. Anak sekarang lebih mendahulukan panggilan handphone atau panggilan orang tua. Dipanggil wong tuane ping 5 ora teko, handphonenya berdering langsung lari, betul enggak? Dengerin, santri-santri. Kamu ada di dunia ini dilahirkan oleh ibu dengan ngandung 9 bulan 10 hari, payah-payah. Meteng saya gede, padahal dalane metu cilik, mikir. Iki mesti yo mikir, aku urung tau meteng, tapi maksudnya mlaku kaya nggawa dramben. Turu miring kesel, mlumah kaya kuburan. Tengkurep kaya timbangan. Rekoso. Begitu melahirkan kamu toh nyawa, begitu bertaruh nyawa, begitu sudah lahir kamu lebih mendahulukan handphone. Kamu lahir di dunia dilahirkan, bukan di download. Tahu nggak?
Bukan download, browsing terus gosen ketemu kowe, enggak. Maka kalau ada orang Batang mendalukan panganan handphone, kalau minta uang jangan dikasih. Kon jaluk neng handphone. Karena kamu mendalukan handphone, kamu mengutamakan handphone, kamu lahirnya dari handphone. Handphone tuh meteng terus metu kowe. Mula wajahmu kaya kipet ngono lele. Kudune jenengmu itu Nokia karo Samsung. Anak apa itu? Paling sakit itu kalau ada anak durhaka pada orang tua. Betul, Bu? Karena orang tua sakit, anak sakit, orang tua ikut. Tapi orang tuanya sakit, anaknya ikut sakit. Maka nanti keberkahan Anda dapat setelah hubungan dengan Allah, nanti kalau kamu taat kepada orang tua. Nanti akan saya bahas kalau jam 1 kurang sedikit ya. Ini baru jam 6 lebih sedikit ya. Halo, lanjut. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi kenapa? Karena kalau orang tua, mohon maaf, itu kada anak sakit itu sakit. Saya betul-betul paham ini, ayat ini setelah punya anak. Istri saya itu 3 anaknya. Ya Allah, ada yang salah dari saya? Kan istri itu berapa? Kalau 1 itu is 1, kalau 2 is, kalau 3 is 1, 2. Tanya pada Kiai Roki, ya Rasulullah, siapa yang paling hormati dalam hidup saya? Ibu. Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa tadi? Bapaknya? Sampai di sini paham? Sampai sini paham? Jadi ibu setuju dengan poligami? Berarti ora paham, ra iso bahasa Inggris, ra iso berhitung, matematikane bodoh tenan cah iki. Wis bingung edan ra iso berhitung. Halo? Halo? Nah, jadi betapa ketika anak sakit, orang tua sampai berdoa, ya Allah, yang sakit saya saja, biar anak saya sehat. Orang tahu menggantikan anaknya, tapi ada yang menggantikan orang tuanya. Orang tuanya udah stroke, udah pikun, ya Allah, mau yang pikun saya saja ya Allah, biar orang tua saya jadi santri di Muhammadiyah. Ada yang mau? Bahkan saya pernah melihat langsung orang tua punya anak sakit, dia pilek waktu bayi, dia nyedot umbele anaknya. Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah ngisep ingus anaknya? Pernah? Itu bayi pilek disedot umbele. Tapi jujur, siapa yang sini? Siapa yang mau nyedot umbele bapaknya? Bapak pilek pak itu sedot umbel mengenal. Ayo, ada yang mau? Tak kayak sayu towis kan? Bapakmu kan nenek itu sedotan umbele. Bu, kalau membersihkan anaknya sedang BAB, sedang membersihkan najis, ikhlas nggak Bu? Padahal ngompol, bagus dewi, pinter dewi. Neng giliran ibu nanti kalau yang sakit, anak pilih bayar perawat untuk membersihkan, betul nggak? Maka hati-hati pada durhaka orang tua. Keberkahan anak nurut kepada orang tua itu berkah. Istri yang menyenangkan suami itu berkah. Suami yang bisa menyenangkan istri itu berkah. Karena sebaik-baik suami yang paling baik untuk istrinya, sebaik-baik istri yang paling baik untuk suaminya. Karena banyak istri yang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Dan banyak para bapak, dengerin Pak, tulanan handphone, dengerin. Karena banyak bapak-bapak yang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Betul-betul ya bojomu dhewe kuwi. Kalau wong liya telepon, wah dikai 3 jam, ning bojone ngajak omong asal jawab. Kok ngendi Pak, komburi arep ndi arep maju. Pundhar wis ramangan modar ngono. Ada enggak suami yang seperti itu? Ya berarti ya bojomu kuwi yo. Pak, dengerin. Kalau bapak menyakiti hati istri, pertama berarti menyakiti hati keluarga besarnya. 2, wanita itu kalau nangis biayanya mahal. Karena kalau wanita nangis itu air mata yang keluar itu merusak eyeliner, eyeshadow, berdua foundation kamu. Nek wong lanang nangis orane, santri ki nangis nggak ada biayanya. Wis sabun muka aja ra nganggo mesti. Wis sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk nyuci, untuk makanya warna kulitnya podo kabehmu.
Mosok sikil karo rai padha warnane masyaallah luar biasa. Ketika wanita itu kalau tersakiti, dengerin Pak, dengerin. Wanita itu kalau tersakiti, Bu, itu mudah memaafkan tapi sulit melupa. Makanya wanita itu kalau udah jadi janda sulit untuk kawin lagi. Maka pemilih di sini Pak lebih banyak wanitanya apa laki-lakinya? Wanita. Karena wanita itu kalau ditinggal mati suaminya 4 bulan enggak masa idah enggak kawin, 4 tahun enggak nih, maka janda seumur hidup. Ning nek sing mati ibu alah bojone orang nganti setahun 5 tahun, alah paling 2 bulan nih kawin meneh. Nganti maratuane ngomong, "Mbok tunggu tole sampai kuburannya kering." Langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Apa ben cepet garing dikipasi. Neng bojone mati ora disolatke malah dilangkai. Lah kok dilangkai? Karena saya boleh kawin lagi tapi syaratnya langkai dulu. Dasar wong lanang suka egois, betul Bu? Suka cari menang sendiri, betul Bu? Suka merasa super, betul Bu? Makanya saya nggak suka sama laki-laki, Bu. Dan sebaik-baik wanita, Bu, sebaik-baik wanita yang paling baik untuk suaminya. Karena wanita nek arep jagongan, resepsi dandan 3 jam. Kudungnya 2 meter, putar sana, naikkan, turunkan, naikkan, kumpul ke yang tengah. Jadi nek melaku kayak gue sampah kayak, itu kayak turban. Wah. Bahkan sekarang kerudung yang bagus nggak boleh lurus gini, itu harusnya ciputnya dalamnya itu miring separuh, jadi kena mata satu gue bajak laut. Nah, begitu kalau rumah. Bahkan bulu mata, tahu ya bulu mata dibikin getar membahana cetar anti badai. Tahu bulu mata bahasa Inggrisnya itu aitep. Aitep itu zaman Bu Bupati dulu masih muda hanya dijepit Bu, sekarang enggak, beli 5 cm tinggal nempel ki. Jadi nek mlaku kaya kepiting. Neng pantura kono minggir neng pinggir jalan kedip ngono angkot bis-bis minggir kabeh. Iya nek arep numpak mung kedip ngeten Pak untung. Kedip ngeten langsung kabeh minggir kabeh masalah. Kalau niku pernah syuting, saya itu yang syuting itu kalau syuting yang lama bukan syutingnya, nunggu Desi Ratnasari, Cika, Tia Arista, ya Allah kok suwe banget ini ngopo, ternyata masang hidup itu 2 jam. Pernah syuting di luar ini, wanginya kenceng ini hilang siji Bu. Kat ngopo, bulu mata, jadi kenene dawa, kenene hilang kayak Casper kayak, Masya Allah, medeni yang warna. Begitu mau keluar rumah, tapi di rumah Bu, di rumah suami datang kadang-kadang daster itu ya Allah seminggu digantung tinggone, kadang-kadang tas siji penitine 8 berani dari ketek sampai ujung. Wah kerudungnya kebuka putih, dikira lehernya putih, koyok salon pastung kuambal. Malah Bu, mulai hari ini ibu harus jadi tambah lebih baik. Maka disebut berkah. 1, sifatnya ilahiyah, jangan lupakan hubungan dengan Allah. 2, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. 3, berkah itu tidak bisa diukur. Jadi nggak bisa Pak Kamto dapat 5 ton, Pak Nur dapat 1 ton, Bu Bupati 2 kilo, saya 2 on, nggak bisa diukur. Tapi inti dari berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan kita. Apa yang membuat tambah baik itu? Sekarang dibaca surat An-Nisa ayat 36, terjemahannya saja, tolong MC-nya itu. Ya, MC masih punya paket data enggak? Itu, iya. Lain kali kalau jadi MC itu beli paket datanya yang 5 giga. Yes. Ini laksana siaran Pak ya? Iya, kita memang memorable. Lah ya wifi-nya numpang terus di kantor. Ya, tethering sama Bu Bupati kan ya. Baik, siap. An-Nisa 36 udah? Ya, oke, ya. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Syarat batang ini akan diberkahi kalau kita tidak melupakan hubungan dengan Allah. Ini 1. Maka jangan lupakan Allah. Sekali lagi, gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat? Mending nek miliaran sih untuk dunia nih. Wis dunia nih pas-pasan, Masya Allah, orang tahu sholat ki untuk apa wili. Maka 1, jangan tinggalkan sholat. 2,
Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Baik kepada orang tua. 17 ayat di dalam ayat Al-Quran. Baik kepada orang tua, bakti orang tua tidak pernah diputus setelah hubungan dengan Allah. Ridha Allah pada ridha, murka Allah pada murka. Tidak ada orang sukses dunia akhirat kecuali dia hormat pada orang tua. Meskipun orang tua ada 3, orang tua kandung, mertua, dan orang yang berjasa dalam hidup kita. Yang di atas ini semua orang tua kita. Kalau itu hubungan baik, maka tanda semua amalan kita sampai ke langit. Kalau kamu durhaka orang tua, maka sholatmu, puasanya, buat sholatnya di jidatnya hitam. Bacaannya bagus, bismillah, alhamdulillah, ya lulusan UIN, SAG, sarjana alam gaib, luar biasa. Haji tiap tahun berangkat, umroh seminggu ping 3. Wong omahe Mekah, dicedhak karo Ka'bah itu. Tapi kalau kamu durhaka orang tua, semua amalmu hilang. Maka satu, perbaiki. Maka kapan-kapan saya khusus bicara tentang parenting. Jangan sampai ada ini. Mohon maaf Pak, di Pak Kamto, di sini pekat masih ada Pak? Perjudian ada Pak? Judi online ada? Narkoba ada enggak? Curahan mor ada enggak? Tolong beberapa pekat yang masih ada sini Pak Kamto. Saya mau minum soalnya. Apa ini? Tolong imbang sedikit. Masih lengkap Pak Ustaz, masih ada. Ada pelanggaran seks Pak, pelanggaran minuman Pak. Masih ada Pak, judi. Tapi sudah berkurang Pak Ustadz dengan adanya kegiatan dari para ulama dan santri untuk mengimbau warga untuk mengurangi kegiatan penyakit masyarakat Pak. Nggak enak dari kepolisian mau nyebut karena tersangkanya keluarganya ada di sini, jadi masalah. Ya, Masya Allah, dari mabuk masih ada, togel masih ada, apalagi Pak tadi? Itu sebutkan yang biasa Bapak lakukan. Satu-satu apa ya KDRT semuanya. Habis ketangkep, apa yang ketangkep Pak sini kemarin? Apa itu gini itu apa? Judi, Masya Allah. Wah itu mutiar, Masya Allah. Wah ceki, betur, balak ndol. Wah as Jack Queen, Masya Allah. Bapak Ismanya. Jadi sekali lagi mohon maaf, baik kepada orang tua. 2, 3 apa? Karib kerabat. Kenapa harus baik kerabat? Supaya kita tahu budaya. Agama dan budaya diselaraskan. Agama harus sesuai dengan budaya, budaya harus diatur agama biar nggak sesat. Menghormati orang itu agama, tapi caranya sesuai di Batang. Di Arab sana kalau menghormati orang pegang jenggot. Ya Syekh kif halak, itu menghormati, tapi jangan dilakukan di sini. Ketemu Kiai Roki, piye kabari Pak? Pak, piye kabari Pak? Oh kurang ajar, ngantemi we. Kenapa? Karena itu budaya yang berbeda. Di Arab pegang kepala orang nggak usah marah. Berapa banyak jamaah umroh haji jenderal purnawirawan itu marah-marah karena apa? Cah cilik mau maju nyekeli sirai. Jenderal cekeli karena sana nggak apa, yang penting tidak pegang pantat. Nah itu beda budaya. Di sini kalau dinasihati nunduk, di Sumatera Barat enggak. Dinasihati nunduk, lihat wajah bapak supaya fokus. Nek wong Yogya, Solo, wong Batang dinasihati nonton wajah bapak, oh tak culek matamu. Hewan ya we. Kenapa? Karena beda budaya. Ya, maka kerabat. Keempat, Anak yatim. Anak yatim. Saya termasuk alhamdulillah saya sangat menjalankan ayat ini. Entah dari teaching, training, syuting, semua kekayaan saya semuanya saya serahkan pada anak yatim. Alhamdulillah. Ya, karena kenapa? Karena istri saya yatim. Istri saya itu yatim piatu, Bu. Udah nggak punya bapak, nggak punya ibu.
Saya juga yatim piatu. Jadi saya ini sepasang yatim piatu, Bu. Jadi Bu Bupati kalau mau ada apa-apa ke saya ini sepasang yatim piatu. Tapi bukan itu. Lanjut, jangan diputus ayatnya. Orang miskin. Yang miskin, karena hanya yatim saja, Pak Jokowi pun yatim piatu. Prabowo juga yatim piatu, biar enggak kampanye. Erick Thohir juga yatim piatu, Pak Mahfud MD juga yatim piatu, Ganjar juga yatim piatu. Mohon maaf Puan Maharani yatim, Anies juga yatim, Caimin yatim piatu. Biar semuanya enggak kampanye. Siapa lagi? Gibran masih ada bapak ibunya. Siapa lagi? Mahfud MD. Mahfud MD juga yatim piatu. Tapi enggak usah sedekah ke Erick Thohir, sedekah ke Pak Prabowo, enggak usah, karena dia tidak termasuk yang sedekah sama Pak Jokowi enggak pas, yang miskin. Yang keenam, tetangga dekat dan tetangga jauh. Ayat ini bicara tentang tetangga dekat, tetangga jauh. Ayat ini enggak bicara tetangganya PDIP, Golkar apa Nasdem apa PKS apa, enggak peduli. Maka kalau kita kebakaran, yang nolong tetangga apa pimpinan partai? Kalau kita kebakaran, yang nolong tetangganya apa presidennya? Kalau kita kebakaran, yang nolong anggota dewan apa tetangga? Maka kalau nolong nggak usah lihat, oh PDIP mudar biarin, oh Nasdem tok newe panas adem panas Nasdem, oh Golkar tok newe mudar ya ben nggak apa gitu. Maka kalau mau nolong Pak Kamto, kalau nolong nggak usah lihat, kecelakaan, cantik, bantuan pernapasan, ini wis tuwei nganggo selang wae, milih-milih Pak Kamto enak. Maka kalau ada kita, inilah humanisme, inilah ini. Maka mohon maaf, toh kalau kamu beda partai itu, nek partaimu menang kira entuk apa-apa, mung entuk kaos sablonan luntur. Maka jangan sampai beda partai, beda ini putus silaturahmi. Setuju? Aduh tolong sebentar. Kamu Jawa, Sunda, Dayak, Jawa Islam apa Kristen apa Hindu, Buddha dan Mugandul. Islam NU apa Muhammadiyah. Wis arep mati NU PKB, P3 apa Demokrat AHY apa Muldoko. AHY lebarane Jumat apa Setu ini ya. Sabtu tarwae 20 apa 8. 20 nganggo kunut ra nganggo. Pilih Anies apa pilih Prabowo apa pilih Ganjar, wis mudar baru ditolong. Inilah humanisme. Maka tetangga dekat, tetangga jauh. Yang ke-8, teman sejawat. Maka perbaiki hubungan karena kita cari rezeki. Yang ke-9, Ibnu Sabil. Giliran Ibnu Sabil ora diterjemahke Allah MC itu. Ibnu Sabil itu orang dalam perjalanan. Nek neng wong Yogya neng Batang itu Ibnu Sabil. Dong ora kowe iki? Dong ora? Kamu nanya. Nah, Ibnu Sabil sik ojo dibablas ki, biar tak bahas ngono. Jadi nek eneng tamu neng Batang itu dijemput, diantar, dikasih oleh. Dong ora iki? Paham ora iki Pak Sanden? Kowe tanggung jawab sing telepon aku. Ramudeng, Pak. Ya ramudeng, Iwanudin ya. Jadi sekali lagi, Kabar Kesra mana ya Pak Kabar Kesra? Iya. Ini Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan, maka dihormati, diantar, dijemput, dikasih. Jelas ya? Iya. Baru yang terakhir 10, serta hamba saya yang hamba saya. Pimpinan harus baik dengan rakyatnya. Pimpinan pemerintah harus mensejahterakan rakyat, rakyat harus berdoa baik untuk pimpinan. Atasan, ketua RT RW, lurah, camat, bupati harus baik dengan rakyat. Rakyat harus berdoa baik kepada pimpinannya. Di Indonesia ini sedang tidak baik-baik. Saya ini prihatin, ada pimpinan, ada pejabat negara sakit, dungone kabeh elek. Saya browsing itu ratusan. Padahal ini pimpinan, ini pasti sedang tidak baik-baik. Cepat mudar, padahal sudah sakit. Ada satu yang baik, sampai saya capture. Ini bagus, ya Allah, biarkan dia hidup, ya Allah, berikan kesehatan yang panjang, biar dia merasakan penderitaan nanti ternyata ujung-ujungnya begitu. Nanti browsing Bu, ada pejabat sekarang dibawa ke Singapura orangnya. Itu semua doanya kok jelek, naudzubillah min dzalik. Maka ini pasti ada tidak baik-baik. Rakyat harus mendoakan. Pimpinan dengan bawah, atasan dengan penting atasan apa bawahan?
Ibu mau hanya pakai bawahan, nggak pakai atasan. Bapak mau hanya pakai atasan, nggak pakai bawahan. Besok lomba baris berbaris hanya pakai atasan, nggak pakai bawahan. Terus lomba baris klonteng, lato-lato, tek. Ibu-ibu muslimat, ibu muslimat, besok lomba barismu nggak bawahan, ranggo atasan. Mesti sing nonton kah banget tuh. Lato-lato juga tok. Malah diperagakan. Halo, 10 ini diulang. Inilah yang akan menjaga keberkahan hari santri untuk mewujudkan 10 dari An-Nisa ayat 36 dari awal sampai akhir dibaca. Yuk. An-Nisa 36 ayo di awal. Wa'budullah walata. Ya. Terus bisa ya. Ayo Pak dibaca. Oh, masih browsing? Browsing dulu Pak. Oh lah ya, kalau ayatnya nggak hafal. Pakai tintek Sebentar Pak. Ya. Terjemahan kemauan Pak. Napa ayatnya langsung? Terjemahannya Pak. Nah, oke. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, 3, karib kerabat, 4, anak-anak yatim, 5, orang-orang miskin, 6, tetangga dekat dan tetangga jauh, 7, 8, teman sejawat, 9, ibnu sabil, 10, serta hamba sahaya yang kamu miliki. 10 inilah yang membawa keberkahan di Batang ini. Maka hari santri adalah untuk menghidupkan hablum minallah dan hablum. Orang mau jidatnya supaya hitam, haji, umroh setiap hari, tapi kalau nggak baik dengan tetangga, baik dengan serama, nggak baik dengan tamu, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarrah falyukim dhaifah, dia hormati tamu, dia hormati tetangga, manami wakir kabirana walam yarham sawirana falaysa minni. Orang yang nggak bisa hormat orang tua, nggak mau sayang orang muda, dia bukan golonganku. Kata Nabi, golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu Jere, maka perbaiki hubungan itu. Insya Allah hablum minallah dan hablum minan nas ini mau beda pilihan politik, beda pilpres, beda caleg, kita tetap jaga hubungan silaturahmi. Setuju? Udah. Karena setuju Anda dicatat malaikat langsung ini berhadapan dengan atas, maka sudah cukup 2 jam sudah saya sampaikan. Ini kalau di TV dah tanda tangan 4 kali ini, mohon maaf itu. Mudah-mudahan paham panitia maksud saya. Kurang lebih mungkin ada dialog, ibu-ibu mungkin ada pertanyaan, tidak ada. Baik, Bapak ada pertanyaan, tidak ada. Baik, yang di sini ada pertanyaan mungkin tidak ada. Baik, dari Bapak ada pertanyaan, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya rasa itu saja. Kalau ada kurang lebihnya, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Kupat tutui santen manai lepat nyuwun. Kupat ranggo santen seret raina suminten ketiban jendela bunjut lorong ana cekap semanten matur kawula tiada gading yang tak retak. Karena kenyataannya Gading juga retak dengan Gisel udah jadi tersangka, Gading udah mau kawin lagi, itu Gading Martin ini langsung Jermannya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, tolong Bu Bupati ngundang saya setahun 3 kali. Setuju? Pimpinan yang baik harus memperhatikan aspirasi daripada umatnya ini semuanya. Halo Bu, insya Allah lebih murah daripada ngundang artis itu tadi semuanya. Saya tahu budgetnya pasti lebih ini. Ya. Baik, monggo Bu, ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, saya akan kembali masih ada yang lewat. Ini putrane apa putune kita anu. Salah. Nggih, Gajah Mungkur Wonogiri kalau Gajah Mungkur Wonogiri setelah matur Kabak Kesra, jangan lupa administrasi. Bukan itu semuanya. Wallahu muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.